bolehkah orang Islam itu mengamini doanya non muslim? Boleh apa enggak? Ayo, bagaimana? Nah ya kan? Nah itu karena kebetulan yang mimpin rapat itu saya. Nah itu ya. Nah, sebetulnya banyak yang berpendapat tidak boleh. Kenapa? Karena katanya kalau kita mengamini doa mereka kan berarti sama dengan kita menyetujui akidah mereka. Nah kan gitu, iya kan? Begitu kan. Nah saya pada kitabnya itu dikarang oleh Imam Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Dia menyatakan boleh mengamini apa? Doanya orang Nasrani. Kenapa? Karena Allah itu Maha Rahman Rahim, siapapun yang meminta akan dikabulkan oleh Allah. Maka yang dikasih makan oleh Allah bukan hanya orang Islam, orang Kristen, orang dikasih makan semua. Dan permohonan mereka juga dikabulkan. Jangankan manusia, kata beliau itu, iblis saja doanya dikabulkan. Nah, iblis itu kan ketika dikutuk, ya, kan minta, ya Allah, karena Engkau telah mengutuk aku, anzirni ila yaumi asun, hidupkanlah aku sampai hari kiamat. Dikabulkan, iya tak urip ke gue. Nah, lo ya kan? Maka jika oh itu kon Nasrani nggak mungkin dikabulkan, Allah itu nggak seperti kita. Gitu ya. Kita tuh kalau nggak dihormati orang nggak akan menghormati. Gitu ya. Kalau kita nggak dikasih nggak akan mengasihi. Itu manusia level terendah. Gitu ya. Jadi hanya mau baik kepada orang yang berbuat baik. Maka kalau saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau orang yang tidak baik saja Kau beri, masa aku yang rodok baik gak diberi? Tak gitu kan? Iya. Loh iya, saya kalau berdoa begitu kepada Allah, ya kan? Masih ada lagi tambahannya, gitu ya. Kalau memang saya ini jelek, ya Allah, saya ini jelek, banyak dosa kepadamu, bukankah Engkau memerintahkan orang untuk berbaik meskipun orang itu tidak baik? Masa Engkau tidak akan berbuat baik kepada saya karena saya tidak baik? Nah gitu kan? Nah iya. Nah itu kan firman Allah dalam Al-Quran itu. Nah itu ya, firman Allah itu. Nah iya. Jadi Allah itu jangan dikira kok hanya mengasihi orang yang baik, yang nggak baik juga dikasihi. Dan itulah bentuk Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Maka, nah itu ya, masalah Indramayu tadi, gak usah kecil hati gara-gara itu. Itu ya, gak usah. Saya itu di selatan saya itu Parangkusumo ada 700 PSK di sana. Balon. Ya. Di selatan saya itu 700 ada komplek loh. Balon itu sopo bayar iso balon. Nah saya itu biasa bersama mereka. Gitu ya. Bahkan kalau saya lewat terkadang, Pak Ustadz, sini gratis. Nah jangan kok kita merasa risih karena itu, gitu ya. Sekarang balon-balon yang dalam dimensi yang lain itu lebih apa ya, lebih besar gitu ya, balon-balon politik gitu ya. Ya, sopo bayar tak, itu kan sama saja. Kalau tadi itu kan sopo bayar iso kelon, kalau ini sopo bayar tak kasih proyek. Nah ini ya, sopo bayar tak kasih jabatan. Ini lebih besar daripada mereka. Maka saya lebih, nah pada mereka itu gak pernah mengutuk gitu ya. Karena mereka ini sebetulnya orang yang tidak punya jalan lain kecuali seperti itu. Dan bisa jadi Allah justru akan mengampuni mereka sebelum mereka mati, gitu ya. Kan bisa saja. Ya gitu ya. Gak usah kecil hati karena itu. Sudah wis, gak usah ditanya, ini sudah. Nah, sudah ya. Ada baik-baiknya itu loh Pak. Aku masih orang Indramayunya sendiri tuh itu jadi agak malu gitu dengan status Indramayunya. Ya. Tidak usah. Jadi tidak usah itu ya. Nanti biar Cak Non yang jawab masalah itu nanti. Ini masalah budaya, bukan masalah saya. Terus masalah ya, beliau Cak Non sama Mas Sabrang nanti ya. Terus apa lagi tadi masalah apa? Oh ya, nah ini begini ya. Jadi dulu Syekhona Khalil gitu ya. Syekhona Khalil itu kan kalau dalam bahasa Jawa kan waskito, gitu waskito. Ya karena beliau memang luar biasa gitu ya. Nah, setiap santri itu beliau itu waskito itu ya, dia tuh
bisa mengerti santrinya itu siapa dan apa itu mengerti duluan. Nah, salah satunya beliau itu dulu memberikan kepada 4 orang kiai ini dengan pemberian yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi dulu waktu Ki Hasyim Asy'ari sowan beliau, oleh beliau dikasih kitab, gitu ya. Ki Ahmad Dahlan dikasih kitab. Nah, itu pertanda bahwa 2 orang ini oleh beliau supaya aktif mengajar, supaya bikin organisasi bagaimana pendidikan Islam di Indonesia itu bisa berkembang. Itu Sawana Holil. Nah, kemudian ada kiai ketiga, Ki Romli Jombang. Nah, Ki Romli Jombang ini juga santrinya Sawana Holil, Bangkalan. Nah, oleh beliau dikasih pisang. Nah, pisang kan warnanya kuning, gitu ya. Nah, kuning itu ternyata ditafsiri letterlek. Nah, waktu itu partai ada 3, 1 hijau, ketiga merah dan kuning. Nah, akhirnya pondok pesantren yang waktu itu masuk Golkar, pesantren Peterongan. Ya santri apa? Pesantrennya Ki Romli yang akhirnya mendapatkan Darul Ulum itu loh. Itu luar biasa, beliau masuk Golkar tapi badinya banyak. Ini baiat gak apa-apa seperti itu. Jadi dapat Universitas Darul Ulum di tengah kota. Nah, ada satu lagi. Nah, jadi tidak semua. Jadi beliau tidak sama. Ada satu lagi namanya Kiai Zahid. Nah, Kiai Zahid itu dikasih cincin. Meskipun saya pakai cincin tidak seperti ini. Nah, Kiai Zahid ini dikasih cincin, tidak dikasih kitab, tidak dikasih pisang. Nah, cincin ini apa ya? Isyarat untuk merukunkan orang, gitu ya. Merukunkan. Maka kalau orang mau nikah itu kan tukar cincin. Itu nggak ada orang kok mau tinju tukar cincin, kan nggak ada. Nggak jadi tinju. Iya, dikasih cincin oleh Sawana Holil, gitu ya. Jadi maksudnya supaya senang mengakurkan orang. Nah, Kiai Zahid inilah leluhurnya Cak Nun. Sampai bisa memahami kenapa beliau Cak Nun ini suka menghadirkan sampean berbagai kelompok untuk supaya satu sama lain tidak saling kerengan, tidak saling bertengkar. Kalau Cak Nun tadi bilang saya Madura di gini-gini kan bukan berarti hanya orang Madura yang bagus, gitu ya. Karena kebetulan saya orang Madura, gitu ya. Tapi sampean semua bagus, Sunda, Jawa semuanya, ya kan? Nah, tapi kita kan harus saling bekerja sama syirik tadi, gitu ya. Harus syirik, gitu ya, antara satu sama yang lain. Gitu. Gitu. Inilah kenapa beliau Cak Nun konsen di ini loh, mempersedulurkan di Ma'iyah ini. Jadi itu leluhurnya Cak Nun, gitu ya, yang dikasih hadiah cincin. Begitu ya. Ini anunya Sawana Holil. Terakhir yang kaos merah, masalah tajrid dan kasab itu ya. Jadi memang di dalam kitab hikam itu manusia itu jadi memang ada yang dikasih apa ya? Kedudukan tajrid itu ya begini. Jadi tidak mau berusaha, tidak mau, tapi akan datang. Kenapa? Karena memang sudah posisinya sampai di situ, gitu ya. Dan itu posisi yang lebih tinggi daripada kasab, gitu ya. Lebih tinggi. Tajrid itu tidak usah meminta tapi diberi. Kenapa? Magnetnya besar, punya magnet, gitu ya. Sementara kalau nggak punya magnet harus mengejar, gitu ya. Karena kalau nggak mengejar dia tidak akan dapat. Ini subuh. Begitu. Jadi orang yang tajrid itu memang sudah tidak mencintai tapi dicintai. Jadi tidak mencari tapi dicari. Itu orang yang sudah makom tajrid. Maka dalam hikam ya, iradatu kat tajrid ma'iqamatil iyyaka fil kasab itu ya. Itu apa? Kehendakmu untuk tajrid padahal Allah menempatkan kamu itu ya pada posisi kasab, itu syahwah minas syahwah al-khafiyah, itu namanya syahwat yang tersembunyi. Jadi orang yang makomnya kasab tapi ingin seperti wali, wah saya gak usah bekerja, gak usah apa, ingin seperti itu termasuk syahwat, kata beliau dalam hikam itu. Sebaliknya wa iradatukal kasab itu ya, kamu ingin kasab ma'iqamatil iyyaka fit tajrid, padahal Allah memposisikan kamu pada makom tajrid itu ya, inhitatun minal himmatil aliyah, berarti kamu mau turun dari kedudukan yang tinggi. Jadi orang itu memang punya kedudukan masing-masing, gitu ya. Begitu.
Contoh Cak Nun ini ya. Cak Nun ini kalau mau jadi DPR kan nggak usah sulit-sulit. Gitu ya. Tapi karena beliau memang sudah tajrid, ya tidak perlu. Karena sudah bisa melakukan tanpa jadi DPR. Ya. Jangankan beliau Cak Nun, saya ini kemarin Cak Nun. Saya itu ada yang datang ke tempat saya, asalkan mau jadi caleg pusat ini ya, uang saya siapkan, suara saya siapkan, yang penting nama saya ditaruh. Nah coba bayar, tanpa pikir panjang, tidak, langsung begini. Loh, ini kan sementara ada orang yang menyuap-nyuap yang begini-begini gitu ya, untuk bisa dijadikan caleg. Saya itu kan langsung tidak. Loh kenapa? Ya tidak. Gitu ya. Nah istri saya kenapa nggak diterima? Nah ini itu makomnya beda. Jadi saya ini bukan kok nggak mau, gitu ya, nggak mau, gitu ya. Saya itu pernah dipaksa istri saya itu ya, pernah. Jadi saya oleh Kemenak itu suruh jadi PNS. Gitu. Semua orang kan ingin jadi PNS sebetulnya, itu ya. Dipaksa, saya nggak mau. Istri saya maksa mau, tidak. Sampai istri saya itu bilang, kalau sampai nggak mau uangnya karena subhat, gitu ya. Besok gajinya dikasihkan guru-guru sini untuk gajinya guru. Pokoknya tidak, kata saya. Akhirnya waktu tes itu saya dipaksa, saya sudah tidur di rumah, dibangun berangkat suruh tes PNS. Akhirnya saya berangkat tes PNS itu jam 9, sampai di lokasi jam 10, gitu ya. Semua sudah mengerjakan. Saya tak kerjakan soal itu 15 menit. Karena biar gak diterima. Gitu ya. Semua yang lain belum pulang, saya sudah pulang. Kok sudah selesai? Nah, begitu pengumuman saya itu diterima. Nah, coba. Jadi kan aneh. Sementara orang lain harus nyuap-nyuap, harus mengerjakan berjam-jam, saya itu 15 menit diterima. Bingung tuh, kok diterima? Kalau saya ingin nggak diterima. Nah, akhirnya ya sudah. Nah, ini ya itu tadi. Itu ya. Nah, terus akhirnya apa? Saya dipanggil untuk melengkapi berkas, nggak saya datang-datangi. Hanya saya didatangi, gimana saya mau nggak nyerah-nyerah? Saya kan nggak mau. Terus sudah. Akhirnya sudah Pak, saya besok tak ke sana. Saya bukan mau menyerahkan berkas, tapi saya mau menyerahkan surat pengunduran diri. Hanya nggak jadi PNS, alhamdulillah lego. Kalau jadi PNS saya ini bagaimana? Nah, itu ya nggak bisa macam-macam. Nah itu loh. Mau kawin lagi harus izin atasan, kan repot. Nah, iya. Tapi saya bilang istri anak santri-santri, ayo kamu jadi pejabat, jadi presiden, jadi apa tak gitu kan. Nah itu kan jadi memang orang itu berbeda-beda. Nah masalah delegasi tadi sudah dijawab oleh beliau Cak Nun. Ya kalau Allah sudah menciptakan malaikat, sudah menciptakan manusia, sudah menciptakan api, kok gak dikasih kerjaan itu kan terus bagaimana? Aneh. Ya kan? Ya dikasih kerjaan, oh sudah diciptakan, ini kamu kerjanya ini. Ya begitu, masa sudah menciptakan menang saja ya Red. Ini kerjaan oleh Allah. Sudah begitu saja, mohon maaf ini. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Oh, kalau masalahnya untuk ngetes keteguhan Pak Kiai ya tidak apa-apa. Saya kira kalau Kiai Kanjeng ngomong alatnya rusak segala macam, Kiai Kanjeng sudah pentas di mana saja dan tidak ada masalah apa-apa. Jadi saya kira kecuali ada masalah teknis yang menghalangi, saya kira saya optimis dan saya senang-senang lah kalau bisa Kiai Kanjeng di sana. Perkaranya Nyai Roro Kidul kan sudah kita bergaul lama dan sudah ada MOU yang jelas. Ini supaya ini Sabrang yang saya tugasi untuk selalu bersilaturahmi. Anda tolong jangan lupa mereka bukan jin. Mereka itu maksud saya gini kan 3 bersaudara. Ada yang sulung namanya Ki Ageng Sapu Jagat yang sekarang sedang
mutasi untuk mengurusi Merapi setelah pasca erupsi yang kemarin. Ini serah aja Anda. Terus yang disebut Ratu Kidul itu adalah kakak kembarnya, adiknya Sapu Jagat, itu namanya Dewi Nawang Wulan. Itu Ratu Kidul. Adiknya Dewi Nawangse adalah Nyi Roro Kidul, jadi berbeda dua orang itu. Dan itu mereka manusia, tapi dengan metode dan torikot tertentu. Mereka hidupnya kira-kira 400 tahun sebelum Masehi. Jadi orang dari zaman dulu banget, dan tidak ada masalah lah, tidak ada masalah. Menurut Gus Dur, bahkan saya kan sama Gus Dur kan wanti-wanti, Gus, gini, untuk informasi kepada Anda ini ya, karena di Keraton Jogja saya sudah menyatakan bahwa Keraton Jogja tidak boleh ada hubungan politik, tapi boleh hubungan yang lain, kemanusiaan, nilai, tapi tidak ada hubungan politik dengan Nyai Roro Kidul. Karena Nyai Roro Kidul dieksploitir sejak awal Mataram untuk menggantikan Wali Songo. Nah, itu menjadi negatif ketika Indonesia menjadi negara. Terus setiap presiden selalu mengorientasikan diri untuk, dalam tanda petik, ingin berdamai dengan Ratu Selatan. Padahal itu tidak ada masalah seperti itu. Jadi menjadi mitos dan takhayul yang tidak. Jadi di Keraton Jogja, di depan para raja Nusantara yang berkumpul di sana, saya menyatakan secara resmi bahwa Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak ada lagi hubungan politik dan transaksi apapun secara politik dengan Ratu Kidul. Saya menyatakan itu karena tidak mungkin Sultan Hamengkubuwono X berani menyatakan itu, jadi terpaksa seniornya yang menyatakan. Tapi ini beneran, jadi ada rekamannya saya menyatakan itu. Nah, itu penjelasannya bisa kapan-kapan, tapi intinya Pak Muzamil tidak ada masalah, insya Allah, mudah-mudahan tidak ada halangan teknis. Dan saya itu kan kayaknya Kiai Kanjeng goda sampean, maksud alatnya rusak piye gitu loh. Wong mereka sudah bersahabat sama kita, lu kok berhubungan dengan roh halus loh, kita ini berhubungan dengan roh kasar, roh halus, tengah kasar, tengah halus, opoai walang tekek cacing, kabeh kita berhubungan baik, semua makhluk Allah dan semua adalah berada dalam kegembiraan bersama-sama. Tinggal ilmunya bisa menjangkau atau tidak. Kalau tidak bisa menjangkau ilmunya ya sudah diem aja. Kalau ada jaran kepang mangan beling, tidak usah marah, tidak usah dibilang syirik segala macam. Kamu tidak pernah kasih makan nasi juga sama mereka. Tidak kasih makan nasi, ada orang makan beling kok tidak boleh kan gitu. Daripada kamu marah-marah mensirik-sirikan, mending kamu bawa nasi supaya mereka makan, habis makan beling makan nasi kan gitu. Kan gitulah, di Indonesia ini memang suka begitu-begitu, sudah gak keimangan, malah muring-muring kan gitu. Ada kasus-kasus lainnya sebenarnya seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi ini alhamdulillah, ini Anda ini luar biasa. Saya kira Anda dapat karomah dari Allah ini, luar biasa. Dan saya merasa betul bahwa saya menemukan masa depan Indonesia malam hari ini. Saya menemukan. Bisa Anda sendiri, tapi bisa juga Anda akan menemukan orang-orang yang akan Anda kasih delegasi tadi itu. Nah, cuman dalam soal pernikahan jangan ada delegasi ya. Kita semua berdiri. Bismillahirrahmanirrahim.